Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Laila Amiatul Zuhia. Saya dari PGMI 4B Universitas Islam Negeri Syed Ali Rahmatullah Tulungagung. Selamat datang dalam video pembelajaran inovasi pendidikan. Kali ini kita akan mempelajari mengenai 6 materi dalam inovasi pendidikan. Hal ini sangat penting karena agar kita memahami bagaimana perubahan pendidikan dirancang, dihadapi, dan dikelola. Mari kita bahas satu persatu. Materi yang pertama adalah pengertian dan tujuan inovasi pendidikan. Apakah kalian tahu apa itu inovasi pendidikan? Yuk, mari bahas bersama saya. Yang pertama, pengertian inovasi pendidikan. Inovasi menurut Matthew B. Mills adalah perubahan spesies yang disengaja, khusus, dan direncanakan. Inovasi hadir bukan sekedar terjadi dengan kebetulan, melainkan diatur agar tujuan sistem pendidikan dapat dicapai secara efektif. Jadi, inovasi pendidikan itu sendiri memiliki makna penerapan cara, metode, atau ide baru yang spesifik demi memecahkan masalah dan meningkatkan kualitas proses belajar dan mengajar. Yang kedua adalah tujuan dari inovasi pendidikan. Tujuan inovasi pendidikan adalah memperluas pemerataan akses pendidikan seperti lewat platform digital agar anak-anak yang berada di dalam daerah terpencil mendapatkan kualitas materi yang sama, yang setara. Nah, dan untuk mencapai efisiensi sumber daya dan relevansi lulusan agar siap menghadapi tantangan zaman abad 21. Materi yang kedua adalah tahapan dan kendala proses inovasi pendidikan. Nah, di sini inovasi itu tidak terjadi dalam waktu semalam, melainkan melewati beberapa tahap yang sangat panjang. Yang pertama adalah tahap penemuan. Nah, di sini itu sebuah ide, gagasan, atau metode baru mulai ditemukan dan dirumuskan. Nah, yang kedua adalah tahap penyebaran. Nah, tahap ini adalah ide baru yang tadi itu mulai dikenalkan dan disebarluaskan kepada khalayak atau para pendidik dan lembaga pendidikan. Yang ketiga adalah tahap adopsi. Di sini guru dan pihak sekolah itu memilih dan menerima atau menerapkan gagasan tersebut. Jadi di sini itu adalah tahap pengambilan keputusan dari pihak sekolah dan juga pendidiknya. Yang keempat adalah tahap implementasi. Nah, di sini ide yang tadi itu dipraktikkan langsung di dalam ruang kelas atau di saat pendidik mengajar. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah tahap konfirmasi dan evaluasi, yang mana tahap ini itu menilai apakah inovasi ini sukses, membawa dampak positif, atau layak dilanjutkan menjadi budaya sekolah. Namun, di tengah jalan kita pasti akan menemui sebuah kendala dan hambatan. Nah, di dalam tahapan ini itu seringkali terjadi hambatan yang bersifat psikologis, yaitu adanya resistensi atau penolakan dari dalam diri pendidik sendiri yang sudah merasa nyaman dengan cara lama. Nah, selain itu juga ada kendala fasilitas dan ekonomi seperti keterbatasan dana dan gawai, serta kendala birokrasi yang kaku yang seringkali memperlambat ruang gerak kreativitas guru di lapangan. Selanjutnya, materi yang ketiga adalah karakteristik dan strategi inovasi pendidikan. Nah, agar inovasi kita tadi cepat diterima oleh warga sekolah, kita harus memperhatikan karakteristik inovasi itu sendiri. Menurut Rogers, ada sifat 5 itu sebagai penentunya. Yang pertama adalah keuntungan relatif,
yaitu seberapa jauh cara baru ini lebih unggul dibanding cara lama. Yang kedua, kompabilitas. Nah, ini mengetahui kesesuaian inovasi dengan nilai, norma, dan pengalaman pendidik. Yang ketiga, kompleksitas. Nah, di sini menjelaskan tingkat kerumitan ide. Nah, jika ide tersebut itu mudah dipahami, maka semakin cepat dia akan diklaim oleh pihak sekolah dan juga para pendidik. Gitu. Nah, yang keempat adalah triabilitas. Di sini itu menjelaskan bahwa apakah inovasi ini bisa diuji coba dulu dalam skala kecil atau tidak. Lalu yang nomor 5 adalah observabilitas. Nah, di sini itu apakah hasil nyata dari inovasi tersebut mudah dilihat oleh orang lain atau tidak. Begitu. Itu adalah karakteristik yang harus dipahami agar cepat diterima oleh warga sekolah. Nah, untuk menerapkan itu kita sangat butuh dengan strategi yang sangat tepat. Ya, kita bisa menggunakan beberapa strategi. Yang pertama adalah strategi fasilitatif. Nah, di sini itu kita bisa menyediakan sarana untuk membantu dalam penerapan karakteristik inovasi dalam ide yang baru tadi. Terus yang kedua adalah strategi pendidikan, itu melalui pelatihan guru. Dan yang ketiga adalah strategi persuasif. Nah, di sini itu lewat jalan bujukan yang halus atau ajakan yang halus. Yang keempat adalah strategi paksaan. Di sini melalui instruksi atau regulasi resmi yang sudah diterapkan oleh lembaga dan pemerintah pendidikan. Materi yang keempat adalah pengertian dan fungsi manajemen inovasi pendidikan. Nah, di sini itu materinya sangat penting kita bahas dan sangat penting kita pahami agar ide tadi itu terstruktur dan tidak berantakan. Nah, di sini manajemen inovasi pendidikan itu memiliki arti tersendiri, yang mana artinya adalah proses pengolahan, pengarahan, dan pengendalian ide-ide kreatif secara sistematis di sebuah lembaga. Nah, agar ide tersebut itu benar-benar berubah menjadi nilai tambah yang nyata demi kemajuan mutu pendidikan. Lalu di dalam manajemen ini itu juga bekerja dengan dua fungsi utama. Yang pertama adalah fungsi perencanaan atau planning. Nah, di tahap ini itu sekolah menetapkan visi inovasi, lalu menganalisis kebutuhan nyata peserta didik, lalu menetapkan target dan serta mengurangi risiko kegagalan agar program ini memiliki arah yang jelas. Nah, yang kedua adalah fungsi pengorganisasian atau organizing. Nah, di tahap ini juga dilakukan pembentukan tim kerja khusus yang mana ada pembagian tugas atau job description yang jelas. Lalu serta pengalokasian sumber daya, baik anggaran maupun fasilitas. Nah, secara ini dilakukan harus secara tepat agar eksekusi inovasi berjalan harmonis dan baik. Materi yang kelima adalah konsep model inovasi pendidikan. Nah, konsep model itu sendiri memiliki makna kerangka atau bagan alur berpikir yang dijadikan acuan dalam mendesain, menguji, dan menerapkan sebuah inovasi pendidikan. Nah, di dalam model inovasi pendidikan ini memiliki macam, yaitu yang pertama adalah model penelitian, pengembangan, dan difusi. Yang kedua adalah model pengembangan organisasi, dan yang ketiga adalah model penyelesaian masalah. Materi yang keenam adalah akselerasi program inovasi. Nah, di era ini kan kita dituntut untuk bergerak cepat ya.
Jadi disinilah itu muncul sebuah konsep akselerasi program inovasi, yaitu upaya sadar dan terencana untuk melipat gandakan kecepatan adopsi sebaran pembaruan. Nah, di sini agar manfaatnya itu segera dirasakan meluas dengan halayak yang lain gitu. Nah, namun dengan memacu kecepatan tertentu, kita itu bisa memicu sebuah hambatan. Nah, tantangan akselerasi yang paling nyata adalah resiko terjadinya gegar budaya atau ketidaksiapan mental pendidik jika dipaksa berubah tanpa pelatihan yang matang. Selain itu juga, tantangan berupa melebarnya jurang kesenjangan digital antar wilayah dan keterbatasan infrastruktur teknologi menjadi batu sandungan besar yang harus diselesaikan agar akselerasi ini tidak meninggalkan siapapun di belakang. Dari 6 materi tersebut dapat kita simpulkan bahwa inovasi bukan sekedar mengubah apa yang ada, melainkan mengelolanya dengan kesiapan, strategi, manajemen, dan pemahaman yang utuh demi masa depan anak didik bangsa. Teruslah belajar, teruslah berinovasi. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.